Kejadian ini aku alami 3 tahun yang lalu saat aku bekerja sebagai mekanik di salah satu bengkel yang ada di Bandung. Namaku Guru. Aku lulusan salah satu SMK yang ada di Bandung. Dan setelah lulus, aku memutuskan untuk bekerja. Dan syukurlah sampai sekarang pekerjaanku sebagai mekanik masih kujalani. Agar kalian tahu, profesiku ini bukan sembarangan profesi. Kenapa demikian? Karena aku bukanlah mekanik untuk mobil-mobil biasa pada umumnya, melainkan aku adalah seorang mekanik khusus untuk mobil ambulans. Singkat cerita, hari itu aku ditugaskan oleh atasanku untuk berangkat keluar kota. Karena ada satu mobil ambulans yang perlu diservis di salah satu rumah sakit yang ada di sana. Mendapat tugas itu, keesokan harinya, sekitar jam 12 siang, aku pun berangkat bersama partnerku Mas Rinto menggunakan mobil kantor. Namun jalanan yang cukup padat siang itu membuat kami agak telat sampai di tujuan. Yang seharusnya sore hari sudah sampai, sekitar jam 8 malam kami baru sampai di lokasi. Sesampainya di sana, kami pun langsung disambut oleh petugas rumah sakit dan memeriksa surat tugas yang kubawa dari kantor. Tak lama dari itu, kami pun bergegas menuju garasi tempat mobil ambulans itu diparkirkan. Tepatnya berada di belakang rumah sakit itu. Suasana di sana lumayan agak horor karena tempatnya lumayan gelap, sedikit kumuh. Ya, mungkin karena letaknya berada di belakang kali ya. Sampailah kami di garasi. Kulihat sebuah mobil ambulans tipe lama yang terparkir di sana. Rumah sakit sudah sebesar itu, kok ambulansnya masih jadul sih? Pantas aja mogok-mogokan. Begitu pikirku dalam hati. Namun aku tidak mau ambil pusing dan tak mau berlama-lama juga. Aku pun langsung memeriksa mobil itu, dibantu oleh Mas Rinto. Sedangkan Bapak security yang mengantar kami kembali menuju pos jaganya di depan. Makasih ya Pak, nanti kalau kami udah selesai, saya kabarin. Begitu kataku. Dan kami pun lanjut untuk memeriksa mobil tersebut. Aku memeriksa bagian kelistrikan mobil, sedangkan Mas Rinto memeriksa bagian mesinnya. Ya, ketika aku periksa, sepertinya memang karena sudah berumur saja. Jadi wajarlah jika mobil ini sering mogok dan mati tiba-tiba. Karena kabel-kabelnya pun sudah terlihat tak layak pakai. Namun, meskipun begitu, profesiku sebagai seorang mekanik diuji di sana. Mau setua apapun mobil ini, aku harus bisa membuatnya menyala kembali. Tak terasa sudah hampir 1 jam kami memeriksa mobil itu.
Namun kami masih belum menemukan apa penyebab mobil ini mati total. Kuperbaiki jalur kabel, sudah. Beberapa kali mesin diperiksa, dibersihkan juga sudah. Beberapa kali pun kami starter, mobil itu tidak mau menyala. Aku pun bilang pada Mas Rinto, "Mas, ini udah semua sih dirapihin, dibersihin, listrik juga udah diperiksa, udah aman. Kok masih tetap gak hidup ya mobilnya? Jangan-jangan gak ada bensinnya kali ya? Atau kurang?" Aku pun lanjut memeriksa indikator bensin. Ternyata benar. Sepertinya bensinnya habis dan membuat mobil yang seharusnya menyala itu pun tetap tidak menyala terus. Aku pun memutuskan untuk membeli bensin dulu di depan, lalu kembali lagi untuk sekedar mengisi dan menghidupkan mobilnya saja. Namun, kata Mas Rinto, aku tunggu di sini saja, biar Mas Rinto yang kesana untuk membeli bensin. Karena dia sekalian ingin ke kamar mandi. Ya sudahlah. Akhirnya Mas Rinto yang akan membeli bensin, dan aku menunggu di dekat ambulans itu sambil memeriksa kondisi yang lainnya. Karena memang sejak awal bukan hanya bensin yang rusak, tapi beberapa bagian kabelnya pun membuat mobil ini tidak menyala. Dan sekarang masalahnya hanya tinggal bensin. Setelah itu selesai. Mas Rinto pun bergegas pergi, meninggalkanku sendirian di garasi belakang rumah sakit itu. Aku masuk kembali ke dalam mobil sambil memeriksanya kembali satu persatu. Mulai dari bagian lampu, aku nyalakan satu persatu, mulai dari lampu sen, lampu sorot. Tar dulu. Apa itu? Ketika lampuku nyalakan, aku sedikit terkejut. Sepertinya aku menyorot sesuatu. Kupastikan lagi. Benar. Dari arah depanku ada seorang perempuan yang berjalan. Dia memakai pakaian seperti pasien rumah sakit, berjalan sendirian dengan kaki yang tertatih-tatih. Malam-malam gini ada pasien keluar ya? Jangan-jangan mau kabur. Namun aku saat itu tidak ambil pusing. Aku lanjut memeriksa lagi bagian lampu sampai suara langkah kaki ku dengar menghampiri mobil ini. Sepertinya itu Mas Rinto. Aku pun turun dari mobil. Dan ketika aku keluar dari mobil, sekelilingku tidak ada siapa-siapa. Kulihat kiri, kanan. Mungkin aku salah dengar. Aku pun kembali masuk ke dalam mobil
dan menutup pintunya. Tak berapa lama, aku dengar ada suara pintu mobil dibuka. Iya, pintu belakang mobil terdengar dibuka, lalu ditutup lagi. Refleks aku menengok ke arah belakang, dan di sana tidak ada siapa-siapa. Kok jelas tadi ada yang buka pintu terus tutup lagi. Jangan-jangan pasien yang tadi aku lihat ya. Buru-buru aku keluar dari mobil dan melihat ke sekitar, ke dalam ambulans, di bawahnya, kiri kanan, tapi tidak ada siapa-siapa. Ketika aku berada di belakang bagian mobil ambulans ini, astaga, terdengar suara klakson mobil yang tiba-tiba saja menyala. Kontan aku lari menuju ke arah pintu pengemudi dan seorang perempuan sedang duduk di dalam mobil itu. Itu pasien yang tadi kulihat. Seorang perempuan memakai baju pasien rumah sakit dengan rambut yang panjang. Wajahnya sangat pucat. Sekitar matanya hitam seperti kurang tidur dan ekspresinya terlihat marah. Dia mengadukan giginya sehingga membuat suara yang sangat mengganggu. Seakan-akan dia sangat marah, namun kesakitan juga. Dan tiba-tiba saja perempuan itu berteriak sangat kencang. Dan diiringi dengan suara klakson yang dia terus bunyikan dengan menggedor-gedorkan kepalanya. Aku langsung lari sekejang-kejangnya meninggalkan garasi itu hingga akhirnya aku berpapasan dengan Mas Rinto. Refleks aku bilang, "Mas, ada pasien kabur deh, itu kayaknya gangguan jiwa deh." Masuk ke dalam mobil, ngejedot-jedotin kepalanya ke klakson dan teriak-teriak, Mas. Kami pun langsung berlari ke arah ambulans itu dan ketika kami lihat, di sana tidak ada siapa-siapa. Iya. Bahkan Mas Rinto pun tidak mendengar suara klakson itu. Padahal jaraknya sangat dekat. Tidak mungkin tidak mendengar suara itu. Mas Rinto pun coba menenangkanku dan mengajakku untuk mencari udara segar di luar sana.
Kami pun duduk di pos satpam dan bercerita-cerita. Aku ceritakan apa yang tadi kualami dan Pak Satpam bilang, wah, ternyata garasi dan ambulans itu terkenal angker. Bahkan tidak ada yang berani jika sudah malam lewat ke sana. Ambulans yang kita tahu sering membawa banyak pasien atau bahkan korban kecelakaan dan lain-lain. Tidak sedikit juga yang nyawanya tidak terselamatkan saat perjalanan menuju rumah sakit karena kondisi yang sudah sangat parah dan meninggal di mobil ambulans. Dan mungkin yang kulihat adalah salah satunya.